Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita kembali bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dari sholatnya kemudian menuntut ilmunya diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari salah satu tema daripada fikih taharah. Jadi saya dihubungi oleh Ustaz Hendra itu baru tadi siang sore. Saya biasanya di beberapa tempat kajian saya mengajar soal fikih ibadah. Jadi dari mulai fikih taharah, fikih sholat, kemudian zakat, puasa, haji, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah. Itu sering saya jadi bahan untuk pembahasan kajian. Karena banyak tuntutan dalam arti bahwa kita itu dulu ya, waktu Soeharto masih jabat itu dulu nih kita nih orang Indonesia, ibadah kita tuh rata semuanya pakai mazhab Syafi'i. Semuanya rata Syafi'i semua. Dulu itu waktu masih zaman Soeharto dulu. Kita semuanya rata pakai Syafi'i. Saking ratanya itu Syafi'i di Indonesia, kita tahu bahwa nyentuh istri kalau udah wudu itu batal wudunya. Itu dulu. Kita tahu kalau tai kucing itu najis. Jangan kucing, ayam yang boleh dimakan dagingnya itu kayak otot kita bilang najis. Karena Syafi'i begitu tuh rata. Tapi makin kesini informasi udah mulai terbuka. Kita punya anak, mungkin kita punya saudara, kita punya kerabat kuliah di luar negeri. Ada di Arab Saudi, ada di Mesir, ada di Maroko, ada di Emirat, ada di Yaman dan seterusnya. Yang mungkin di kuliahnya itu belajar fikih ibadahnya tidak dengan mazhab Syafi'i, ia tergantung kampusnya kan begitu. Dan itu sah-sah saja. Lalu kemudian kerabat, teman, saudara, anak kita yang kuliah di sono pulang ke Indonesia. Yang namanya orang baru belajar, orang baru lulus begitu, ya biar ilmunya manfaat kan diajarin ke orang-orang, tiba-tiba muncul pendapat yang tidak lazim awalnya kan begitu. Dulu katanya nyentuh bini batal wudunya. Itu kata Ustadz Fulan yang baru pulang dari Mesir, baru pulang dari Madinah, baru pulang dari Yaman. Katanya nyentuh bini mah enggak apa-apa. Imamah juga sama tuh. Ustazah dari dulu bilang orang kalau lagi haid mah pengajian libur, kagak boleh masuk masjid. Tapi ada ustazah itu bilang, itu ustazah itu alumni Maroko loh. Kata ustazah yang mana kalau
Apalagi kita di zaman internet, orang bisa mengakses informasi sesuka dia, kan gitu. Kita mau nyari hukum A, B, C, kita buka internet semuanya ada. Maka akhirnya perlu penjelasan lebih sekedar daripada sekedar tuntunan ibadah. Maka itu saya biasanya kalau mengajar kajian fikih itu dibarengi dengan informasi tentang perbandingan mazhab terkait dengan pendapat-pendapat mazhab yang berbeda yang mungkin dibutuhkan sebagai informasi tambahan. Biar kapan waktu kalau melihat ada orang yang rada beda dikit begitu, nggak kaget. Oh, ini kemarin yang diajarin yang ustaz ya kan? Ada ustaz alumni Madinah ceritanya begitu. Dapat tugas di masjid pulang, ditugasi jadi imam, jadi guru ngaji, segalanya ditugasi, lalu dikasih tempat tinggal di samping masjid. Biasanya kan ustaz rumahnya nggak jauh-jauh dari masjid. Biasanya. Ini karena ustaz tahu ngerti, tahu ilmu, tahu dalil, dia beranggapan bahwa nyentuh istri itu wudunya nggak batal. Karena kalau dia lihat dari banyak dalil yang dia ketahui, ternyata beliau lebih memilih pendapat bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram termasuk istri itu tidak membatalkan, yang penting tidak ada syahwatnya. Ustadznya, cuman orang situ belum pada ngerti. Orang-orang masjid situ jemaahnya udah tahu dari dulu bahwa nyentuh istri itu wudunya batal, gitu. Taunya begitu. Dan itu doang yang emang dia tahu. Ngajinya belum beres-beres, tahunya emang itu doang. Satu waktu datang waktu sholat, azan di masjid. Orang-orang datang ke masjid, 1, 2, 3. Nah, ustadz yang ditugasin di masjid itu juga siap-siap berangkat. Cuman karena ustadz ini kan perilakunya kan selalu mengikuti sunnah Nabi. Keluar dari rumah dituntun sama bininya. Kan begitu, Nabi Muhammad sebelum keluar ke masjid qabbala ba'du azwaji. Nabi Muhammad cium itu istri-istrinya sebelum beliau masuk masjid, kan begitu. Ini ustaz mau ngamalin. Jadi sebelum dia berangkat ke masjid dia izin sama istrinya. Padahal masjid cuma 3 jengkal dari rumah. Dia pamit sama bininya, papa mau sholat jamaah dulu. Cium tangan. Bininya cium tangan bolak-balik. Udah cium tangan, pipi kanan, pipi kiri bininya dicium. Kurang pipi kanan, pipi kiri, jidatnya juga dicium. Orang yang lewat tuh ngeliatin. Ustaz mau sholat aja romantis banget, gue kayak mau pergi jihad. Pakai cibika-cibiki. Masuk ya masjid. Ketika itu ustaz masuk masjid, orang sebelumnya tahu kalau dia cibika-cibiki sama bininya. Nah, orang yang cuma tahu kalau nyentuh istri batal wudu kan jadi heran tuh. Ini ustaz gue lihat tadi cibika-cibiki sama bininya. Tahu-tahu masuk masjid kagak wudu lagi. Wah, beda aliran kita. Ini besok pindah lah. Nggak usah sholat di sini lagi. Anak lu ngaji ustaz itu. Pindah aja. Itu ustaz beda aliran. Kan begitu. Jadi informasi tentang perbedaan pendapat itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Dengan banyaknya orang-orang kita yang kuliah di luar negeri, lebih-lebih lagi terbukanya informasi melalui internet. Maka yang kudu disiapin tuh kitanya nggak boleh kaget, nggak boleh kaget. Maka biasanya kalau mengajar masalah fikih ibadah, kalau ada yang perlu dijelaskan. Salah satunya soal itu. Jadi kalau emang perlu dijelasin perbedaan, kita jelasin. Tapi kalau nggak perlu ya nggak perlu juga. Salah satu yang paling sering ditanyain ketika bahas itu ya itu, Ustaz sebenarnya nyentuh istri batal atau enggak sih? Ada 3 pendapat. Kalau dalam pandangan Syafi'i batal. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i batal. Karena ayatnya auja'a ahadun min surat Al-Maidah kan ayat 6. Ketika Allah memerintahkan wudu, kalau kalian mau sholat maka wudulah, basuhlah mukamu, tanganmu, kemudian
wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib, kalau habis buang air, aw lamastumun nisa, kemudian kamu lamasa yulamisu itu enggak ada di bahasa Arab. Bahasa Arabnya itu lamasa yalmasu, lamnya pendek, itu artinya menyentuh. Tapi Al-Quran itu menyebutkan lamasa. Dan dari 10 riwayat Al-Quran, 7 riwayat bilangnya lamnya panjang, lamasa yulamisu. Maka diartikan oleh ulama beda-beda. Karena bahasa Arab yang asli dipakai oleh orang Arab itu kagak ada alifnya. Lamasa doang gitu, lamasa yalmasu. Tapi di Al-Quran tuh lamnya panjang, lamasa yulamisu. Berarti ini ada makna yang tersembunyi yang mungkin diselipkan oleh Allah. Maka itu kemudian ulama berselisih, lamasa yulamisu itu artinya menyentuh benar atau menyentuh dalam arti makna lain. Kalau kata mazhab Imam Syafi'i, lamasa yulamisu itu artinya menyentuh. Udah gitu doang. Pokoknya yang namanya persentuhan, apa disenggol, apa nyenggol, kesenggol, apa emang sengaja mau disenggol, pokoknya itu persentuhan batal wudunya. Itu kenapa kita katakan batal? Karena dia direndengin sama kalimat auja'a ahadun minkum minal ghaib. Auja'a ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Ketika kamu buang air, buang hajat, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, kalau ada 2 item dikumpulin dalam satu, apa sih kalau bahasa tafsirnya, kalau bahasa kerennya satu frase dalam ayat Al-Quran, kalau di dalamnya ada berisi banyak item, itu menunjukkan item hukumnya sama semua. Itu kenapa direndengin dalam satu frase yang sama, itu berarti hukumnya sama begitu. Kalau mau nunjukin hukum yang beda, dipisahin tuh kalimatnya, dipisahin ayat atau dipisahin dengan kalimat mu'aridhahnya dan seterusnya. Tapi ini direndengin sama buang hajat. Buang hajat itu kita udah sepakat semuanya. Sejagat raya ulama sepakat buang hajat tuh bikin wudhu kita batal. Maka kalau habis buang hajat Allah nyebut bersentuhan dengan lawan jenis, berarti hukumnya sama. Itu bersentuhan itu membatalkan wudhu. Dan bersentuhannya enggak kita artiin kemana-mana. Pokoknya kita artiin bersentuhan. Karena kalau kita artiin bersentuhannya dalam hal ini artinya menggauli, kata mazhab Imam Abi Hanifah gitu. Imam Abi Hanifah bilang aula mastumun nisa itu artinya bukan menyentuh tapi menggauli. Nah Imam Syafi'i balas lagi, enggak tuh kalau diartiin bersetubuh tuh kejauhan. Kenapa kejauhan? Allah udah punya kalimat khusus untuk mendefinisikan bersetubuh. Dalam surat Maryam, ketika Sayyidah Maryam ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dibunting? Kan gitu. Kaifa yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak walam yamsasni bashar, dan tak sekalipun ada laki-laki yang menyentuhku. Menyentuh yang artinya menggauli itu kalimat Al-Quran, massa ya mas, bukanlah massa ya masu gitu. Kemudian artinya batal gitu. Artinya Imam Syafi'i tetap kita enggak artiin bersentuhan itu enggak, bersentuhan itu bersentuhan, bukan menggauli. Karena kalau mau maksudnya menggauli, Allah udah punya kalimat lain dalam Al-Quran. Emang kalau mau maksudnya menggauli, mestinya Allah pakai kalimat itu. Tapi Allah pakai kalimat lamas. Kalau mau artinya menggauli, yaitu kata Sayyidah Maryam, walam yamsasni, massa yamas, itu artinya menggauli. Nah kata Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i kan bersentuhan, kata Imam Abi Hanifah menggauli. Jadi kalau tibang pegang-pegangan doang, peluk-pelukan, cium-ciuman gak batal tuh. Men kira-kira orang udah pegangan ciuman, apa iya dia masih tetap mau sholat kan? Biasanya kagak. Nah yang ketiga pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bilangnya bersentuhan dalam hal itu, dalam ayat itu artinya bersentuhan dengan dibarengi syahwat. Bersentuhan dibarengi dengan syahwat. Itu yang batal. Artinya kalau ada orang bersentuhan tanpa ada syahwatnya, maka tidak membatalkan.
Dan itu sulit juga kata Imam Syafi'i. Susah juga. Kenapa? Justru bersentuhan itu tempat di mana orang bisa timbul syahwatnya. Di mana dia bisa tahu kalau bersentuhan nggak bersyahwat. Orang syahwat tuh muncul nanti pas udah megang, kan ya? Orang ngederdet itu kan kalau udah pegang, kalau belum megang belum ngederdet itu, kan gitu. Justru itu kita nggak mau masuk ke situ, udah kita batalin. Kalau nyentuh nafsu nggak nafsu, pokoknya kita batalin. Karena bersentuhan tuh ya tempat di mana biasanya orang bernafsu. Orang kalau udah megang biasanya nafsu, kalau laki perempuan nafsu, biasanya begini. Kalaupun ada yang enggak, itu cuma 1001. Itu cuma tokoh-tokoh tertentu saja. Jadi Imam Ahmad dibatalkan. Imam Ahmad kemudian nginin lagi. Enggak, Imam Syafi'i. Kita pernah dapat hadis nih yang masyhur nih hadisnya. Dulu Nabi Muhammad pengen sholat, lalu Nabi Muhammad cium istri-istrinya, kan gitu. Cium istrinya kemudian masuk masjid tanpa wudu lagi. Kan yang nama nyium kan ya nyium. Kagak mungkin nyium dari jarak jauh, itu namanya kisbah. Anak-anak kita kisbah. Nggak mungkin kan, itu nyium. Kemudian yuktamal. Kata Imam Syafi'i ini artinya nih masih bisa macam-macam. Karena qabbala yuqabbilu itu betul artinya menyentuh. Tapi qabbala yuqabbilu juga artinya nyentuh. Nyium tangan juga nih namanya qabbala yuqabbilu. Kan bisa aja perawi nyebutnya qabbala. Tapi orang-orang ngartiin nyium pipi, padahal yang dimaksud perawi qabbala itu qabbala tangan, nyium tangan. Dan nyium tangan tuh bisa saja tangannya Sayyidah Aisyah, tangan istri-istrinya Nabi, pakai baju. Jadi nggak nyium langsung. Jadi masih muhtamal, masih bisa kayaknya gitu. Jadi kalau mau hukumin sesuatu pakai dalil yang paten, itu dibatalkan. Kemudian satu lagi kata Imam Ahmad. Ada dulu Nabi Muhammad pernah sholat tahajud, saking sempit rumahnya Nabi. Itu Nabi Muhammad sholat tahajud, di tempat sujudnya Sayyidah Aisyah, kalau bahasa kitanya ngulet kan. Sayyidah Aisyah ngulet, akhirnya kakinya ada di tempat sujudnya Nabi. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad rumahnya emang rada sempit. Jadi kalau kita punya rumah kamar rada sempit, itu tanda kenabian. Nabi juga dulu rumahnya sempit, jadi nyantai aja. Jadi nggak perlu bingung-bingung. Jadi Nabi Muhammad saking sempitnya tuh kamar sholat, kaki Sayyidah Aisyah di tempat sujud. Kemudian kan digeser tuh sama Nabi, dalam riwayat digeser. Itu juga dijadikan dalil oleh Imam Ahmad. Berarti nggak batal Nabi Muhammad geser tuh. Kemudian dijawab lagi, apa iya Sayyidah Aisyah tidur telanjang? Apa iya Sayyidah Aisyah tidur telanjang? Kan kagak, bukan sifatnya para istri-istri Nabi. Ya jangankan istri Nabi, kita kan juga kagak boleh disuruh tidur telanjang kan gitu. Istri Nabi, apalagi orang paling dekat Nabi, nggak mungkin tidur telanjang. Iya dia benar digeser, tapi digeser bukan langsung megang tangannya, bukan langsung megang kaki, tapi kan megang gamisnya, megang kalau kayak kita baju dasternya kan begitu, nggak langsung megang kulitnya. Jadi masih bisa dibantah. Maka itu Imam Syafi'i paten dari dulu bahwa yang namanya bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudu. Tapi batal wudunya punya syarat. Jadi nggak asal bersentuhan. Ada 5 syarat dalam mazhab Syafi'i di mana bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu wudunya batal. Ada 5. Pertama syaratnya untuk dikatakan batal, yang pertama memastikan bahwa yang bersentuhan itu benar-benar beda jenis, laki sama perempuan. Itu harus dipastikan. Karena pada satu kondisi mungkin saja kita disentuh atau kita mungkin menyentuh orang yang kita nggak jelas tuh dia laki atau perempuan. Kita lagi jalan dari rumah ke masjid, udah wudu nih, udah beres wudunya. Jalan ke masjid, kebetulan pakai bajunya tangan pendek, dari sikut sampai tangan terbuka. Ada orang tiba-tiba lari kencang banget, kita kesenggol. Saking kencengnya kita kesenggol, keserempet sampai jatuh. Kepegang itu tangan kita. Cuman kita nggak jelas. Itu yang nyenggol gua laki atau perempuan ya. Dibilang laki tapi rambutnya panjang. Cuman dibilang perempuan larinya kencang banget. Kan bingung gitu.
Soalnya kalau yang namanya gondrong itu kan nggak mesti perempuan, laki kan juga banyak yang rambutnya gondrong. Kalau lari cepet kan juga nggak mesti perempuan, nggak mesti laki-laki juga. Banyak kok perempuan yang larinya kenceng. Kemarin di ASEAN Games tahun 2000 berapa tuh Indonesia 2018 ya. ASEAN Games 2018 kalau Bapak tahu itu juara 1, 2, 3 lomba lari maraton nomor putri itu perempuan semua. Lomba lari maraton nomor putri itu juara 1 sampai 3 perempuan semua. Karena yang lomba perempuan semua. Itu kan bukti bahwa lari kenceng itu bukan cuma punya laki-laki, punya perempuan. Berarti kan nggak jelas tuh. Tadi yang megang siapa? Keyakinan kita udah wudu, ada sesuatu yang meragukan. Kita kesentuh sama orang. Cuman kita ragu tuh laki sama perempuan. Keraguan itu tidak bisa membatalkan apa yang sudah jadi mantep. Kita wudu udah mantep. Itu tiba-tiba kita senggol nggak tahu laki apa perempuan. Keraguan itu nggak bisa menghilangkan yang udah mantep. Wudu kita udah mantep, udah nggak ada hal yang bisa batalin. Berarti kalau belum dipastikan nggak bantah. Jadi yang pertama pastikan dulu kita tuh bersentuhan sama laki apa perempuan. Kita wudu udah wudu nih. Biasanya sore ya, habis asar. Udah siap-siap ke masjid, tiba-tiba bencong ngamen depan rumah kita. Kita kasih duit. Namanya bencong dikasih duit bukan nadangin, malah ditarik tangan kita. Gue mau ke masjid lo pegang gitu. Enggak, kan kita sama-sama laki, nggak batal kan. Kalau bencong selalu sama laki ya nggak batal. Jadi kalau dipastikan dulu perempuan apa laki. Kalau udah dipastikan itu perempuan, oh berarti batal. Kemudian yang kedua, jadi pertama memastikan bahwa yang bersentuhan itu lawan jenis. Yang kedua, bersentuhannya tanpa penghalang. Itu yang batalin wudu. Jadi kalau kita megang bini kita make mukena, bini kita make mukena, kemudian kita kita pegang, atau dia mencium tangan kita tapi nyiumnya dari balik sorban kita, wudunya nggak batal karena yang disentuh bukan bagian kulitnya, tapi ada penghalang bajunya gitu. Jadi itu harus ada penghalang. Kalau tidak ada penghalang, wudunya batal. Walaupun penghalangnya tipis. Baju, kaos, kain, pokoknya ada penghalangnya. Tidak, karena yang namanya lamasa yulamis itu artinya ya bersentuhan iltiqaul basyarah, bersentuhannya dua kulit. Itu yang kedua. Pertama, memastikan bahwa dia lawan jenis. Yang kedua, bersentuhan tanpa penghalang. Ini kan juga sering ya, kita dulu, saya punya orang tua tuh, umi saya, kalau udah datang waktu sholat tuh langsung wudu, langsung pakai mukena. Saya kadang kalau di rumah bawa teman-teman, kalau masih SD sih masih belum pada balik, kan kalau udah pada SMP, udah pada SMA tuh kan udah pada balik, udah ngerti. Nah, ketika datang masuk ke rumah, budaya kita kan, ibunya teman kita tuh ibu kita juga kan gitu. Maka ketika masuk kita cium tangan. Cuman karena ibu saya umi itu udah wudu, maka anak-anak cium tangan tapi pakai dibalik mukena, tangannya dibalik mukena, biar nggak batal. Biar nggak batal. Karena anak-anak yang salib sama ibu saya itu udah pada gede, udah pada balik. Saya juga gitu. Kalau di habis maghrib kayak gini ini kan di rumah ada pengajian. Anak-anak kecil, tapi ada juga yang udah pada anak SMP itu. Anak SMP kan udah pada balik. Itu TikTok kan rame sama anak-anak SMP semua. Ganjen semua tuh perempuannya. Jadi kalau saya lagi nongkrong gitu di majelis, anak-anak pada datang kan cium tangan. Kalau perempuan saya tahan, udah main apa belum? Kalau belum main, saya lihat. Tapi kalau udah main langsung duduk. Saya tanya gitu, udah main apa belum? Karena kalau udah balik, batal. Jadi laki perempuan, kedua tanpa penghalang. Yang ketiga, bersentuhannya pada bagian yang ada dagingnya. Jadi tidak batal kalau bersentuhan pada, bukan bersentuhan, megang pada rambut misalnya, kuku ketemu kuku, gigi ketemu gigi nggak batal. Jadi gigi, kuku, rambut tuh nggak batal. Contoh nih paling yang sering kejadian tuh kalau orang kita biasanya kalau liburan tuh pada main ke puncak.
Itu puncak satu villa itu disewa sama kita sekeluarga. Muatnya villa kapasitas kamarnya cuma 10. Kita bawa rombongan 70. Bisnya 7 gitu. Kita bawa rombongan banyak. Akhirnya kan orang pada tidur ngampar tuh di latar, di halaman dalam gitu. Nah, orang tua udah kalau namanya subuh dia bangun. Dia wudu, habis wudu mau ke tempat sholat. Ini tempat sholat kudu ngelewatin orang-orang pada tidur tuh. Ada ponakan, ada ipar, ada siapa? Ada bahkan orang yang bukan mahram kan gitu. Ipar tuh kan bukan mahram. Nah, bagaimana nih kita lewatnya? Kalau yang keinjek sama kakinya rambut nggak bantah. Karena rambut bukan kulit. Kecuali kalau yang diinjek rambut yang di paha. Itu namanya nginjek paha, bukan nginjek rambut. Itu kalau nginjek rambutnya nggak batal, karena rambut, kuku dan gigi itu nggak batalin dulu. Itu bagian yang tidak ada dagingnya. Nah, begitu juga kita kalau mau bini mau ke masjid biar romantis tetap pamit, tapi main adu-aduan kuku aja biar kukunya nggak batal. Orang kan ntar ngeliatin, tuh orang udah lama kayak gitu dia main adu-aduan kuku. Gitu. Itu dia nggak batal tuh. Jadi rambut, gigi, kuku. Yang keempat, jadi tadi pertama Mas pastikan bahwa itu lawan jenis. Yang kedua tanpa penghalang. Yang ketiga pada bagian yang ada dagingnya. Yang keempat pada perempuan adalah lawan jenis yang sudah balik, yang sudah dewasa. Jadi kalau kita bersentuhan dengan lawan jenis yang masih kecil, anak-anak kecil ya nggak bantah. Kita mau sholat dari rumah ke masjid, di depan rumah anak-anak ibu-ibu tetangga kita lagi pada ngomong anaknya kan gitu, lagi ngomong anaknya lagi ngajak main. Kebetulan yang dimongong tuh anak perempuan cakep. Nah, kita gemes, kita pegang tuh pipinya anak perempuan, nggak batal wudu kita, nah, anak kecil. Tapi batal wudunya kalau yang dipegang pipi emaknya. Itu bukan batal lagi, itu bisa berantem sama lagi. Tapi kalau yang dipegang pipi anaknya nggak batal, karena dia masih kecil. Yang batal tuh kalau sudah dewasa. Pasti dia lawan jenis tanpa penghalang pada bagian yang ada dagingnya, sudah balik, sudah dewasa. Nah, yang kelima pada wanita atau lawan jenis yang bukan mahram. Kalau bersentuhannya pada mahram, maka wudunya nggak batal. Ibu nggak batal, adik kandung nggak batal, kakak kandung nggak batal, bibi kandung juga nggak batal. Yang pasti bibi kandung ya, karena kalau orang kita tuh, pokoknya yang seumuran sama ibu kita manggilnya bibi, kita manggilnya tante, padahal belum tentu mahram. Yang mahram itu kan bibi kandung. Dia adik abang daripada orang tua kita kandung. Kalau dia sepupu daripada orang tua kita, jangankan ke kita kan ya, ke orang tua kita aja dia bukan mahram kalau sepupuan. Jadi yang dimaksud mahram itu yang kandung. Kan mahram itu kan ada 3. Mahram karena sebab nasab. Karena sebab nasab tuh ke atas. Ibu kita terus ke atas nenek, ke bawah anak kita, terus sampai cucu kita, kiri kanan saudara-saudari kita, itu mahram. Termasuk ponakan kandung. Kita punya abang kita punya anaknya perempuan. Nah, itu mahram kita ponakan. Tapi emaknya dia itu ipar kita. Emaknya dia ipar tuh bukan mahram. Jadi kalau kita bersentuhan sama ipar kita, ya wudunya batal. Wudunya batal. Jadi lalu gimana kalau istri? Istri bukan mahram. Mahram itu kan nasab tadi. Yang kedua mahram karena sebab musyawarah. Musyawarah itu nikah. Tapi yang jadi mahram gara-gara nikah itu bukan istri, tapi mertua. Kita qabil nikah itu ketika qabil itu mertua kita yang perempuan, ibunya bini kita itu jadi mahram selama-lamanya. Walaupun nanti kita cerai misalnya, kita cerai sama bini kita misalnya, itu mertua kita tetap mahram kita. Karena akad nikah itu membuat dia jadi mahram selama-lamanya. Begitu juga mantu. Kita punya anak kita kemudian kawin sama perempuan yang dia demen. Nah, itu bininya anak kita, mantu mahram kita. Atau anak bawaan bini kita. Kita ngawinin perempuan yang udah punya anak perempuan, ngawinin janda.
Itu anak perempuan jadi mahram apa enggak? Jadi mahram kalau kita gauli ibunya. Ini kita ada akad nikah, kemudian malamnya kita gauli ibunya. Nah, anaknya itu yang perempuan, yang udah dewasa itu jadi mahram kita. Istri enggak jadi mahram. Akad nikah yang kita lakukan dengan wali istri kita, dengan bapaknya, itu tidak membuat istri kita jadi mahram. Itu hanya menghalalkan kemaluannya yang haram. Jadi badannya dia itu kan haram bagi kita, tapi bisa jadi halal dengan apa? Akad nikah. Selain itu nggak ada yang berubah. Dia tetap orang asing bagi kita, artinya dia mahram kita, bukan mahram kita. Ya kalau mahram kan nggak boleh nikah kan begitu. Dia bukan mahram. Cuman kita punya kewajiban kasih nafkah kan gitu. Kita punya kewajiban melindungi, kita punya kewajiban ngasih sandang, kita punya kewajiban ngasih pangan. Tapi dia statusnya bukan mahram. Gitu. Beda sama adik kandung. Nah yang ketiga mahram itu karena sebab susuan, nyusu kita. Entah karena satu susuan, dia nyusu ke Ibu Halimah, kita juga dulu nyusu sama Ibu Halimah. Oh kita berarti mahram sesusuan. Ibu Halimah yang kita nyusu ke dia, Ibu Halimah punya anak namanya Maisarah. Maisarah juga mahram kita. Kenapa? Karena dia anak daripada ibu susuan kita. Kemudian Halimah juga nyusuin anak orang lain, namanya misalnya Andi. Maka Andi sama Maimunah mahram karena sesusuan itu. Kalau yang disusuin perempuan, maka lakinya si Halimah itu juga jadi mahram. Halimah nyusuin banyak anak perempuan. Anak perempuan yang disusuin sama Halimah itu jadi mahram suaminya. Jadi suaminya nggak boleh demen sama anak yang nyusu sama bininya. Karena kan kalau dalam kitab fikih susunya perempuan itu disebut dengan istilah labanul fahli. Laban fahal, susunya fahal. Fahal itu laki. Kenapa dikatakan susunya laki? Karena tidak mungkin perempuan punya susu kecuali kalau dia sudah menikah. Karena sebab digauli oleh suaminya. Teorinya begitu. Teorinya perempuan itu tidak mungkin punya susu kecuali setelah dia bergaul dengan laki-laki, dengan suaminya. Maka tidak ada ceritanya gadis nyusuin anak pamannya, nggak ada. Karena kalau gadis nggak punya susu. Kalaupun ada gadis yang nyusuin anak begitu, berarti dia keluar dari apa istilahnya teori yang selama ini ada. Berarti ini penemuan abad ini. Ada gadis, ada perawan yang bisa nyusuin. Biasanya nggak ada. Nah dari 3 sebab mahram, perempuan bukan itu. Perempuan bukan mahram. Secara susuan dia bukan, musyawarah bukan, nasab juga bukan. Maka bersentuhan dengan istri batal wudunya. Yang tadi dikatakan itu menggauli, kita udah batalin. Pendapat Imam Abi Hanifah udah dibatalin sama Imam Syafi'i. Pendapat pakai syahwat apa enggak syahwat dibatalin juga sama Imam Syafi'i. Maka pendapat Imam Syafi'i tetap mengatakan bahwa bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram termasuk istri batalin. Tapi kalaupun ada orang yang mau ngikutin pendapat Imam Ahmad, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa pendapat itu keluar daripada ulama-ulama yang kompeten, ulama-ulama yang otoritatif dalam mengeluarkan fatwa. Itu bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, tanggung nih sedikit lagi, mumpung belum bisa. Hal-hal yang juga sama membatalkan wudu selain bersentuhan dengan lawan jenis itu tidur. Ini kalau lagi khutbah Jumat tuh biasanya banyak banget yang tidur. Batal. Nabi Muhammad yang mengatakan man nama falyatawaddo. Siapa yang tidur dia wajib wudu lagi. Kemudian kan ulama nyari-nyari itu maksudnya kenapa ya tidur bisa batalin wudu? Kenapa ya tidur bisa batalin wudu? Kemudian dicari ketemu tuh. Ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan idza al-ainani wikahusah. Kedua mata itu pengikatnya dubur. Fa idza namatil ainan, kalau kedua mata ini tidur merem, intalaqal wika, maka ikatan dubur kebuka. Kalau ikatan dubur kebuka, maka kemungkinan ada yang keluar dari dubur itu pasti. Kenapa? Karena yang jagain udah tidur. Matanya udah tertutup, pengikat dubur jadi terbuka, akhirnya ada yang keluar.
keluarnya sesuatu dari dubur tuh batalin wudu. Nah, itu sebab kenapa tidur batalin wudu, karena tidur adalah kondisi di mana yang paling mungkin orang mengeluarkan gas dari duburnya. Maka itu ulama memberikan pengecualian. Tidur itu batalin wudu iya, tapi ada tidur yang tidak membatalkan wudu, apa? Yaitu tidur yang dalam keadaan duduk yang pantatnya nempel tanah. Dalam bahasa fikih an-naumul mutamakkinu maq'aduhu 'alal ardi. Orang yang tidur tapi pantatnya nempel di atas tanah. Kenapa? Karena tidur yang batal itu karena sebab duburnya terbuka akhirnya keluar. Gimana biar duburnya tertutup nggak ada yang keluar, kita tempelin tanah. Bener nggak kalau dubur nempel tanah nggak ada yang keluar? Bener. Itu sudah terbukti secara faktual. Apa buktinya? Kalau ini sih gak usah kemana-mana ya, kita sendiri kan juga kadang-kadang gitu. Kita kalau lagi naik motor nih, atau kita naik motor berhenti di lampu merah, itu pas di lampu merah kita lihat tuh ada orang naik motor tiba-tiba pantatnya naik dikit ke kanan. Ada yang satu lagi naik ke kiri. Kira-kira naikin pantat pas lagi naik motor tuh mau ngapain? Mau kentut. Karena kalau lagi nempel begitu susah kan ya. Kita lagi nempel begini kentutnya susah. Maka kudu naikin dikit supaya dapat angin biar bisa keluar. Gitu. Maka itu tidur yang nempel tanah itu dia menutup kemungkinan ada yang keluar dari dubur. Maka itu kata ulama kalau tidur yang nempel tanah, artinya semua bagian dubur tuh tertutupi, nempel dengan tanah, nempel dengan lantai, maka dia nggak batal wudunya. Tapi kalau tidurnya udah sampai sujud begitu, nah itu kan pantatnya naik, kebuka, itu kebuka batal wudunya. Maka pas lagi khutbah Jumat tuh ditegur tuh, orang yang lagi tidur ditegur, tuh, dicolek dikit, itu dicolek. Gitu. Karena kalau tidur itu batalin wudu. Tapi kalau cuma ngantuk sih enggak. Kalau cuma ngantuk sih enggak. Apa bedanya ngantuk sama tidur? Tidur tuh udah nggak dengar apa-apa, tapi kalau ngantuk masih dengar, cuman dia gak paham. Tidur tuh badannya nyaman, rasanya hilang, kupingnya kagak denger. Itu 3 tuh. Badannya nyaman, udah nyaman badannya, udah pewek begitu. Kemudian rasanya udah hilang, artinya dicolek udah kagak berasa. Kemudian kupingnya udah budak, udah kagak denger tuh kalau orang tidur. 3 nih. Nah yang bedain tidur sama ngantuk tuh di poin ketiga, atau juga di poin pertama. Orang ngantuk biasanya badannya sih kagak nyaman-nyaman amat, tapi kupingnya tuh masih denger. Cuman dia nggak paham. Yang didengerin itu apa dia nggak paham, itu namanya ngantuk. Maka kalau ngantuk enggak. Jadi itu tidur yang batalin wudu. Nyentuh perempuan yang bukan mahram, tidur. Satu lagi yang batalin wudu apa? Memegang kemaluan. Megang kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan. Ini telapak tangan bagian dalam, itu batal. Kata Nabi Muhammad kan man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang megang kemaluannya wudu lagi. Dalam hadis lain man afdho, siapa yang afdho. Afdho itu megang dengan bagian dalam. Jadi yang batal itu megang dengan bagian dalam. Jadi megang bagian luar nggak batal. Megang pakai jempol kaki kagak batal. Kalau bisa gitu. Yang batal tuh megang dengan bagian dalam. Dan itu tanpa penghalang. Bedain bagian dalam bagian luar gimana Ustaz? Gampang bedainnya. Dalam itu disebut batin, bagian luar namanya zahir. Zahir secara bahasa artinya yang terlihat. Batin secara bahasa artinya yang tidak terlihat. Mana bedain bagian dalam bagian luar tinggal dirapetin aja. Ini kita punya tangan kita rapetin. Mana bagian yang kagak kelihatan, mana yang kelihatan. Yang kalau begini kan yang kelihatan nih. Ini yang kelihatan, ini zahir nih. Jadi menyentuh kemaluan dengan bagian-bagian yang kelihatan ini nggak batal. Karena zahir nih. Maka menyentuh kemaluan pakai sisi-sisi jari, ujung jari itu nggak batal. Karena dia bagian zahir. Bagian zahir. Gitu. Ini biar tahu bagian zahir, bagian dalam. Ini kagak di mana-mana kagak diajarin di sini. Biar tahu mana bagian zahir, bagian dalam dong. Nah, yang kelihatan. Nah,
Yang kelihatan itu zahir, yang nggak kelihatan itu namanya batin. Itu dia menyentuh bedanya menyentuh kemaluan sama bersentuhan dengan lawan jenis beda. Kalau bersentuhan dengan lawan jenis kagak ada beda. Siapa yang nyentuh, siapa yang disentuh kagak ada bedanya. Pokoknya dua-duanya batal. Ya tergantung ya siapa yang punya wudu. Kalau yang punya wudu ya batal. Kalau dua-duanya kagak punya wudu kan kagak ada yang batal. Pokoknya yang punya wudu batal. Disentuh apa menyentuh, senggol apa menyenggol, sengaja apa enggak sengaja, syahwat apa enggak syahwat, pokoknya batal. Muslim atau non muslim, ini laki muslim bersentuhan dengan non muslim, perempuan non muslim, batal. Perempuan non muslim bersentuhan dengan laki-laki non muslim, batal. Tapi kalau kemaluan itu megang, bukan bersentuhan tapi megang. Makanya namanya megang itu dengan bagian dalam telapak tangan. Menyentuh lawan jenis, tidur, bermegang kemaluan. Yang keempat keluar sesuatu dari dua lubang kemaluan, dubur dan kubur. Itu batal. Kencing, pup, apalagi kentut, apa aja pokoknya kalau keluar dari lubang kemaluan itu bikin wudunya batal. Yang kelima yaitu pingsan atau mabuk. Kenapa mabuk atau pingsan batal? Karena tidur itu kan kondisi di mana orang punya kemungkinan ada yang keluar dari tubuhnya. Apalagi pas lagi mabuk dia nggak sadar apa-apa, itu lebih mungkin lagi. Orang yang tidur aja keluar itu dari tubuhnya angin, apalagi yang mabuk lebih lagi. Karena tingkat kesadarannya itu udah pada level yang paling rendah. Maka itu sesuatu mungkin keluar dari dubur atau mungkin dari depannya. Bahkan Imam Syafi'i itu punya kaidah dalam kitab-kitab fikih Syafi'i disebutkan, majunna ahadun illa waqadih talam. Tidak mungkin seorang itu gila kecuali kalau dia keluar air mani. Jadi orang kalau gila udah pasti keluar air maninya. Orang kalau gila udah pasti keluar air maninya. Maka orang kalau gila habis itu dia langsung mandi janabah. Kalau udah sadar mandi janabah. Majunna ahadun illa waqadih talam. Tidaklah ada orang gila kecuali dia pasti udah keluar air maninya. Gitu. Dan cuman dia gila nggak nyadar. Jadi itu hal-hal yang membuat orang jadi berhadas kecil, batal wudunya. Itu yang mungkin bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berapa menit lagi nih? Kalau masih ada waktu buat tanya jawab, silahkan. Kalau ada yang mau nanya, ada? Silahkan. Mahram itu sebabnya 3. Pertama nasab, musyawarah, perkawinan. Yang ketiga nasab. Anak angkat nggak ada di 3-tiganya. Dia bukan seketurunan, dia bukan sesusuan, dia juga bukan karena sebab pernikahan nggak ada. Maka anak angkat itu bukan mahram. Maka dari dulu tuh at-tabani kan, kalau bahasa kitab ulamanya at-tabani, ngangkat anak boleh apa enggak gitu. Kalau boleh sih boleh, itu kan min kafalatul yatim, daripada bentuk menyantuni anak yatim. Kalaupun dia bukan anak yatim kan kaum du'afa, kan sah-sah saja, nggak ada malah dianjurkan. Tapi kalau at-tabani menghasilkan bin, at-tabani menghasilkan mahram, nah itu yang kagak boleh. Jadi gara-gara dia diangkat kemudian jadi bin, misalnya namanya Wawan. Anak angkat namanya Wawan, yang ngangkat namanya Ahmad. Wawan bin Ahmad. Yang kagak boleh itu. Karena bapaknya bukan Ahmad. Ngangkat dia sebagai anak untuk dikasihi, untuk disantuni, untuk dibiayai, itu cakep, itu bagus. Tapi ngangkat anak kemudian dikasih bin, Wawan bin Ahmad, kagak boleh. Kemudian dia jadi mahram, nggak bisa gitu. Jadi ngangkat anak boleh mah boleh, cuman dia bukan mahram gitu. Nah, istri yang angkat, maksudnya gimana? Anak angkat laki-laki, terus dia kawin, ya batal wudunya karena bukan mahram. Oke, ada lagi?
Bisa aja berapa ini? Sudah? Iya. Oke, kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.